Rukun wudu ada 6. Yang pertama, berniat mengerjakan wudu waktu membasuh satu muka, waktu membasuh satu suku dari muka, seperti sahajaku berwudu fardu karena Allah Subhanahu wa taala, atau sahajaku merangkatkan hadas atau mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Lafadznya nawaitul wudu'a fardhan lillahi taala atau nawaitu raf'ul hadatsil asghari fardhu lillahi taala. Itu caranya. Cara kita berwudu. Biasanya orang itu apabila berwudu yang dibaca hanya lafaznya saja. Itu sunnah. Yang wajib itu ketika kita berwudu, maka air yang jatuh di awal muka kita, kita pasang niat di dalam hati. Biasanya membasuh-basuh tangan, basuh kumur, masukkan banyu dalam hidung semuanya. Lalu habis itu kada berniat lagi di dalam hati. Itu tidak sah. Karena niat yang sebenarnya itu di dalam hati. Lafaz yang keluar ini hanya sunnah. Mengguru mana kah? Mengguru mana kah? Kalau biar bina kada jelas. Ulun pang mendengung helikopter. Jadi ketika berwudu, ambil banyu sampai ke atas sini, lalu berniat. Apabila pian mengambil banyu awal, nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, sajaku aku berwudu menghilangkan atau mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sampai di sini tadi, hanya kita berniat, bukan di mulut lagi, tapi di dalam hati. Itu caranya orang berwudu. Yang kedua, membasuh muka. Batas muka yang dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut kepala seperti bawah dagu dan leher antara pasik ngarannya teh, pasik telinga kanan dan kiri. Pasik kan ngarannya ini? Ada ngarannya di sini. Pasik ke pasuk ya. Ya kurang lebih kayak itulah. Ini ngarannya. Dan lebarnya antara pasik nih nah, di sini Bang nah. Batasnya. Jadi mun kita hendak membasuh muka, batas tumbuhnya rambut. Kayak apa guru jam misalnya rambutnya longor sampai ke sini, mulai sini lah basuh aja kada. Mbak ada kan orang ya kita sambat dia lu sulah aja orang sampai ke sini rambut. Ada yang rambutnya kayak ini aja lagi nah, berbelok kayak ini. Sugih ban orang kata. Sugih biar apa? Lapangan pesawat di kepala. Sugih benar. Kebanyakan pikiran biasanya. Pikiran luruhan, rambut rontokan, rambut yang dipikirkan hari-hari. Yang dipikirkan jangannya masalah akhirat, ini yang dipikirkan masalah dunia. Jangan kalau kita memikirkan itu yang paling bagus masalah akhirat. Oh kayak apa caranya aku ini sembahyang yang sempurna, kayak apa aku ini beribadah yang diterima, bagaimana aku ini hidup di dunia, apakah aku ini hidup karena Allah apa tidak. Hidup kita pikirkan, jangan mikirkan hal dunia, kayak apa ini, kayak apa itu. Akhirnya kalau kita mikirkan dunia, wudu kita bercepat-cepat, sembahyang kita bagasakan, ya kada. Rahatan mengangkat takbir keingatan. Mbah yang ulun kisahkan semalam, ada pernah dengar kisahnya? Mau ingat lagi, yang orang sembahyang beluncat gara-gara tembakau jak hujanan. Sembahyang daerah mana itu, daerah Jawa Timur. Ketika makan takbir jadi imam pulang jakanya jadi makmum, masa wajar-wajar aja sedikit imam hilang jar. Mana imamnya? Soal itu tembakau kehujanan, pacakan rugi banyak. Yang dipikirkan dunia aja waktu sembahyang dunia. Makanya banyak kadang-kadang kita itu waktu sembahyang napa yang hilang, napa yang kada ingat, napa yang misalnya lupa kita itu waktu sembahyang ingat. Mencari kunci hendak tulak kelanggar, nah mencari kunci hendak tulak kelanggar kendaraan. Sekalinya kada dapat tulak kelanggar sembahyang rahatan mangkat takbir, rahatan baca Fatihah kayak ingat, oh iya kuncinya di atas anu jar.
Itu hebatnya setan. Setan itu mengganggu. Sedangkan kita dalam keadaan sholat diganggu setan, bagaimana orang yang ada sembahyang? Pikirkan aja. Sedangkan waktu sembahyang kita menghadap Tuhan, sampat ya setan itu mengganggu pikiran kita. Apalagi rahatan kita yang santai, rahatan kita yang misalnya kada berzikir, apalagi rahatan kita itu mengisahkan orang. Nah ya, tambah madu asti. Paman mau jual madu lah. Hah? Jual madu paman deh. Mun anak yang asli di rumah paman asli bujur. Asli bujur, makanya bini ulun mau jual madu. Asli lah jar. Asli ya madunya. Lawan urang-urangnya asli. Beda dua asli. Madunya asli, orangnya asli. Nah, jadi apa namanya, kita yang kedua yaitu membasuh muka. Batasannya muka dibasuh mulai tempat yang kebiasaan tumbuh rambut. Di mana kebiasaan tumbuh rambut? Daerah sini. Daerah sini, Bang. Namun ya misalnya kada berambut jangan dibasuh sampai ke kepala atas, kada salah. Kebiasaan sini aja basuh. Di sekeliling dina. Sampai batasnya jarak segini sampai ke sini. Higa dina. Sampai di bawah dagu. Ada orang bodoh sampai sini wara. Nah, bah siram-siram kada tahu lagi sudah. Asal takana banyu aja ada salah. Yang sempurna itu basuh di mana putaran tumbuhnya rambut. Yang ketiga membasuh dua tangan mulai ujung jari sampai siku. Yang basuh tangan. Jelas ya? Jelas lah. Bakal jelas nih judulnya. Ada kok diangkat-angkat nah. Ngarep sampai lagi sudah mencontohkan membasuhnya dua tangan mulai ujung jari sampai siku. Berarti ujung tangan ini sampai siku. Mau basuh dengan sini aja kada sah berarti. Yang bagus itu membasuh dari ujung tangan kelihatan magatalan ulun nah. Banyakan makan ayam. Yang tadi dimakan ayam, sudah masak ayamnya jadi makan. Dari ujung jari sampai siku. Yang paling bagus pian membasuhnya sampai ke sini nah. Labih ya kan? Labih, basuh labih sini. Munnya baju kantat jangan sampai. Makanya julung bebinian munnya kawa buudu di rumah. Soalnya ngali sempurna. Ketika inya dilanggar kadang-kadang terbuka, kalau rambut terbuka, ini terbuka, di rumah aja buudu tuh supaya lebih sempurna. Sampai sini. Kenapa jadi sampai di sini? Karena apabila orang yang berudu melebihkan daripada tangannya yang siku tadi, maka ini kan akan bercahaya di akhirat. Rasulullah kan meminandui kita dengan labihan kita membasuh tadi. Labihan. Soalnya berhati-hati. Mun di sini aja busia kada sampai bujur-bujur baik dilabihi. Labih bujur-bujur. Itu cara membasuh tangan. Yang ketiga yaitu menyapu sebagian kepala. Disapu sebagian kepala kita. Sapu ya sebagian. Yang lebih afdolnya tuh kayak ini nah. Andak pulang nah. Mbah, ini apa lagi? Udah lah. Lebih afdol ini jangan kepala ulun lah. Oleh kadang melihat lo kepala ulun. Ambil banyu kayak ini caranya. Nah, atau di sini pingkuti kayak ini ya kan. Hanya bulikakan. Tuh. Mau nambut gondrong tuh banyak bang sedikit. Terbulik ke sini pajangannya. Itu yang sempurna. Yang biasanya ambil banyu kan di sini kira-kira basah. Mau kayak apa misalnya jar? Ada alasan ngaran kenanakan ini macam-macam lo. Bari bonding kah? Bebinian kadang-kadang belurus rambut. Ujar si tukang salon, ikam munnya belurus jangan kena banyu rambut. Karena munnya kena rambut keriting pulang rambut ikam. Nah iya amatinya. Berapa hari jar misalnya bebencongan biasanya lah jadi guntingan rambut nih. Berapa hari cong ya? Misalnya gitu loh. 2 hari aja iya amba jangan karsing sumbahyangan lagi. Ya apa caranya? Caranya apa namanya di sini-sini kah ada apa? Di gigiga sini kah? Asal jangan liwat daripada batas rambut. Apabila rambut bini panjang di sini, basuh di sini kada boleh. Di batas rambut di sini aja. Nah, sepuntalan. Itu caranya. Bahkan ada harapan nak keriting pulang. Basuh sedikit aneh. Ada yang ada pemandian pian kawan ulun. Bare bonding la ilaha illallah. Bare bonding larang kalau bare bonding.
lakian saking hendak ngetrennya. Kada pemandian 2 hari. Kada kon tegatuk bang rambut supaya kalau pindah tegatuk keriting pulang rambut aku jar. Hakun jadi bunguli bebencongan. La ilaha illallah. Jangan itu jangan tapi dibunguli. Hakun aja meninggalkan sembahyang, meninggalkan kewajiban non Allah. Jadi amun kita hendak wudu tadi basuh sebagian kepala kita yang sempurna kayak ulun tadi. Yang kelima membasuh 2 kaki hingga mata kaki. Basuh batis pulang. Kadang-kadang kita ini basuh batis bisa asal simbur aja. Kayak apalah? Kau lah melihat lah. Geser kah? Geser kah nih? Cara membasuh. Ada apa-apa kita praktek ya kalau kayak apa caranya? Ada apa-apa? Enggih, sudah biasa biru berarti selon nih. Cara membasuh kita kalau kita di wuduan itu disiapakan orang kedudukan lah. Itu gasan berduduk bukan gasan berdungkung di situ. Ada yang berdungkung biar siapakan kedudukan nih wuduan kedudukan didungkunginya basah kedudukan orang yang yang wudu yang akan datang. Kada kalau lagi berduduk bujur-bujur supaya kita membasuh batis kada terjungkang. Kadang-kadang kita jungkang loh, apalagi licin. Mun membasuh batis kita sempurnakan. Caranya mbah dibasuh loh, masukkan jari jina ini nah masukkan kayak ini. Nah caranya disela-selati di sini sebelah kanan. Yang sebelah kiri sama, cuma sebelah kanan yang basuhnya. Kadang-kadang orang ada yang basuh bang kerak banyu yang putar-putar wara. Udah selesai. Ya kada. Makanya kita perhatikan basuh-basuh. Nah kayak tangan tadi kayak seperti utas. Hanyar pulang boleh utas nah. Nah hanyar pulang, anak pulang mewaris. Kalau anak mewaris pulang, hanyar pulang nah. Amun tangan kita perhatikan cincin putar-putar. Kalau cincin misalnya kena kanal ada yang 5, ada yang 6 cincin. Wah. Akik macam-macam. Ada kalau macam-macam cincin kena kanalnya tuh. Mau menampar orang biru itu kepala. Abah bahari biar memakai cincin geser dia pulang nah. Ngerti aja kalau tidak labihi kena sampai ke sini. Jangan mempas selalu. Labihi kena membasuhnya. Itu cara membasuh kaki. Yang keenam yaitu tertib, artinya menurut aturan. Oh kayak apa jar? Telinga bang guru jangan dibasuh lah. Kalau telinga itu sunnah hukumnya, kada wajib. Telinga sunnah. Karena kita ajari caranya. Jadi harus tertib. Jangan membasuh itulah mbah muha batis tangan sebagian kepala. Itu ngarannya kada tertib. Arti tertib itu muha tangan kanan, tangan kiri. Habis itu hanya sebagian kepala, batis kanan, batis kiri. Ada yang camuh biar kada belajar membasuh muha, membasuh batis, membasuh tangan. Ada kejadian orang kada belajar. Ya, orang kada belajar. Kalau telinga membasuhnya itu disunnahkan langsung dua tangan. Kapit pulang. Nah, ini kena panitia ini atau karakan yang langsung di sini aja nah jadi nyaman. Yang berikit di sini. Mun kada cukup sebuting 2 kah? Kalau 2 buting. Cara membasuh telinga 2 lah. Kadang-kadang orang sebelah lah. 2 yang sunahnya caranya gini, ambil banyu, gini akan cucuk nah. Jangan dalam itu lah berdarah macam mana menyucuk telinga dalam. Cucuk tuh sedikit. Putar kayak ini. Nah, ada kelengkongan ini lah. Putar lengkong ini, hanya tarik. Tup. Paham lah? Tarik pulang. Nah, itihi boleh mun pindah rigat berarti kasih mandian tuh orang tuh. Mbah, ini telinga ini kadang-kadang ibak nah, cucuk, putar kayak ini, tarik gini. Sampai 3 kali. Terakhir ambil banyu picikin. Selesai. Itu cara membasuh telinga. Namun kita berwudu, misalnya berwudu tuh, cepat-cepat akhirnya harus sempurna. Bulu telinga kayak apa? Batis kadang-kadang bisa kada sempurna, tangan kada sempurna. Lawan mun kita wudu hati-hati. Pertama bisa ada sisik iwak yang menempel. Yang kedua bisa gatah. Mana penukaran gatah sini? Kartu jape gatah penurihan yang begatah tuh. Penukaran gatah ini duit wara. Panurihan mbah memulung tuh. Perhatikan
salah-salah gata-gata itu kan masuk banyak. Yang kedua cat. Kalau ada pendikuan di sini atau mendiku, hati-hati cat-cat nah. Sesuatu yang kadang masukkan ke dalam kulit. Itu diperhatikan. Tertib tadi yang penting juga. Itu caranya wudu. Paham lah berataan. Paham aja kalau paham takut. Paham lah bol. Paham aja boleh pokoknya paham. Tambahan, kalau ada anggota wudu, rambut atau daging yang lebih, wajib menyampaikan air ke sana. Misal ada misalnya anggota wudu ini tangan. Sekalinya tangannya ini ada cikangnya di sini nah. Cikang labihan. Kita sempurnakan. Ada belum bisi kawan tangannya ada belabih di sini nah. Becikang. Ipul bang berapa tangan? Hitung bang. Berapa? Hitung bang berapa tuh? Ya apa tuh? Kenapa jadi 11 tuh bol? 11 teh hitungannya teh. Orang 10 aja. Kenapa jadi 11? Oh teh hitung ke bawah boleh sebuting. Misalnya ada 6 tangan. Sempurnakan karena tempatnya di anggota wudu. Dari sini ke sini anggota wudu. Amun di sini bang lain kisah. Lain cerita. Terus seperti jari-jari yang lebih, yang biasanya 5 menjadi 6 atau 7. Jari itu ada 6, ada yang 7. Banyak macam-macam. Ada yang tegampit. Kalau tegampit itu ada kisah lagi bang, tegampit berataan. Ada yang tegampit pian. Jadi satu. Bingungnya jadinya. Kalau ada yang menegah sampai air ke kulit seperti gatah. Nah, kalau gatah maka menghilangkannya hukumnya wajib. Wajib kita hilangkan dulu. Itih bujur-bujur. Misalnya rahatan anak sembahyang, Bang, Allahu Akbar, itih gatah sini batal sembahyang kita. Jangan ditatarusakan. Akhirnya kalau diterima mau yuhi sembahyang, buangi pulang bodoh bahasa. Caranya. Menurut istilah ulama, la yatimmul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka yang demikian itu wajib hukumnya. Jadi kalau sempurna kewajiban itu apabila yang menghalangi sesuatu yang wajib tadi harus kita buangi. Ada boleh, itu cara wudu. Kalau anggota itu sangat rapat seperti jari, kaki sehingga tidak sampai air tanpa diselat-selati, maka menyelat-nyelatinya itu hukumnya wajib. Ada jari misalnya tekapit di ujung sini nah. Ini berikit di ujung tekanan apakah? Ada yang tekan lem Korea tuh pian. Ada sekali kan lem Korea pas mencabut pian. Sekalinya tekanan mata ujung ke ujung kada kau lagi menjalak. Nah, pian ya lem Korea berikit antara sini lawan di sini. Jalak kada kau lagi. Bingung bagaimana matanya buka. Lem Korea ke mata pian enggak, Pak? Mau di tangan aja berikit kah kau jadi bujurakan muka mata kada kau mau buka nak buka sakit. Maka hati-hati biar lem Korea tuh dasar berikit bujur bang itu pian. Dasar berikit bujur. Jadi disela-selati antara jari-jari kita nih, apalagi kuku-kuku panjang kuku-kuku nih diselati bujur-bujur. Restung dibujurakan nih masuk-masukakan. Kalau bebinian biasanya panjang. Kalau bebinian ini panjang sunnah hukumnya. Kuku panjang sunnah, bepacar sunnah, habis itu besemer rambut sunnah, begalang batis sunnah, berpakaian bebonel kiri kanan sunnah. Amun lakian bang bebonel menyalonnya lagi jurungi gunting aja lagi. Mun bebonel bebonel sini ada kisah lagi gaul ngapa jangan jadi hentu bebinian ya ada ipul misalnya datang bebonel di sini teh ada kisah lagi. Duduk di belakangnya boleh bermukana sudah ngambil di muka. Jangan menyerupai. Namun kita menyerupai sesuatu itu maka Allah akan melaknat. Misalnya bebinian menyerupai lakian menyerupai bebinian, maka Allah akan melaknat seseorang itu. Jangan anak-anak kita jangan sampai menyerupai. Kadang-kadang bebinian itu bisa jadi tomboy, jangan kayak lakian. Jangan menyerupai laki-laki. Bebinian kadang-kadang bisa jadi bebencongan lah. Bebencongan, ada boleh. Akhirnya kalau anak kita seperti itu, abahnya yang dapat dosa. Karena abah yang tanggung jawab.
Jangan kita seperti itu. Kayak apa caranya? Apabila kita itu bisi koreng di anggota wudu, bisanya orang rabah, lohak sini nah. Kayak apa caranya wudu? Caranya kayak apa? Caranya itu, amun kita lohak, sebelum kita diparban disuruh wudu dulu. Disuruh wudu. Bah wudu sempurna hanya diparban. Mun kada kawa dipacul, sapu atasnya aja kena. Biasanya kita basuh yang kada kena ini sampai mana, dan parbannya itu kada boleh yang memutar, kada boleh. Misalnya lohaknya seini ya, kalau di tangan boleh berlebih sini sedikit, gesan merikitakan yang apa namanya parbannya, merikitakan yang apa juga orang tuh nyambat lah, apa ilmu kedokteran, ada kesini ilmu kedokteran kan luka diandaki kapas rajin nah orang nyambat. Namun parban itu kan diputar. Mun ininya apa rajin? Apa bol? Apa rajin? Tetukupnya itu apa? Hah? Kadang tahunya berarti. Intinya tetukupnya jangan lebih banyak daripada yang luka. Amunnya kisahnya parbannya diputar, maka wajib dipacul yang di sini tadi. Asalkan inya itu apabila sudah kena musibah rabah, kena sini luka diparban, sebelum dia diparban inya wudu. Amunnya kada wudu bang ya apa? Wajib dipacul dan harus terkena air. Itu caranya. Cara orang wudu macam-macam Kadang-kadang kita itu rabah lah. Kayak apa mun kena kacacar aja. Nah, ini lain kisah. Kalau kacacar itu jar dokter amun ikam karena banyu ikam bertambah kena kacacarnya. Kayak apa caranya? Karena ada di sini membahas yaitu dengan tayamum, wudu dengan tanah, dengan debu. Itu caranya. Sunnah wudu cukup banyak. Ini ada sunnah-sunnahnya wudu. Tadi yang wajib lah, mengatakan tadi yang wajib. Ada yang sunnah-sunnahnya. Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim waktu membasuh dua tangan. Sunnahnya. Awal-awal gini membaca Bismillah, lalu hendak membasuh dua tangan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Yang kedua membasuh dua telapak tangan 3 kali, itu sunnah. Dasar nyaman yang bang, tingkut juga bang lah. Biaram lah, gak apa-apa juga. Kada nyaring, tidak joklah di luar lah. Ketika membasuh telapak tangan sunnah, ini nah, basuh dulu, diberesihi, cara-caranya diberesihin, apa-apakah itu sunnah. Amunnya kada kayak ini bang, kada masalah, cuman kada dapat pahala sunnah. Ujar Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia itu cinta terhadapku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Apabila seorang itu cinta denganku, maka inya bersamaku kena di surga. Mudah-mudahan kita seberatan untuk kumpul dengan Nabi dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, berkumur-kumur. Kumur-kumur. Cara wudu. Supaya apa? Berkumur-kumur ini pertama, ada sesuatu makanan yang ada di sela-sela gigi. Kalau pindah temakan waktu kita sembahyang bisa membatalkan. Apabila yang temakan yang keluar daripada sela-sela gigi tadi lebih ganal daripada apalah wade onde-onde tau pian lah. Lain hadangi dulu. Tahu onde-onde ada kalau yang halus-halus jerajin. Nah, acil langsung aja teh, aja langsung hadangi dulu. Wijen kah? Sehalus wijen. Amunnya ganal daripada wijen itu, maka ikam pian batal karena sembahyangnya. Mun tamakan, mun dikeluarkan bang kada. Katanya sembahyang menjurakan. Tanya keluar daging, bah sayang ya daging dikeluarkan jangan makannya pulang. Batal sembahyang. Ada boleh. Makanya kita tuh punya kau buku-bukumur. Habis itu kita hilangakan. Yang kedua, berkumur-kumur nih jadi sunnah supaya muntung taharum sedikit. Taharum sedikit. Ada orang kadang-kadang sembahyang, wudunya kayak apa? Mangkat Allahu Akbar, undiga. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nyaring bapander, muntung kimut-kimut, ulu mencium. Maju nih, bingung pindah kayak ini. Tersinggung orangnya, rasakan ya. Dasar bau, pian mun dasar bau benar. Ibarat batis itu berastong nih, gigi yang berastong.
Bau udah bau pian. Jadi kita kita kumuri 3 kali supaya tak kurang baunya. Jadi supaya apabila kita sembahyang kada mengganggu lawan yang dihiga. Mun pian merasakan jelah mun ada tuh dihiga, bapander bau pian terganggu apalagi datang sembahyang. Sembahyang ini perlu khusyuk. Makanya kita bawa kumur sebelum kita wudu. Dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Makanya apa ini jar kesadakan bacaan masukkan air. Cara memasukkannya, masukkan cuman sampai sini saja. Jangan ditarik sampai kan nih. Jingkar pian. Bacaan kesadakan ngan sini pian merasa aja sedikit hanya keluarkan supaya apa? Supaya ada kotoran yang dalam hidung tadi keluar. Maratan sembahyang bujurakan aja. Menggiling-giling. Dibuang sayang, tak langsung kan muntung. Ada kejadian, ketujuh memakan upil. Ada gawiannya. Sayang dibuang jepol. Buat jadi muntung pulang. Kulum-kulum sayangnya la ilaha illallah. Dibuangi supaya bersih. Lain pian mun pian sembahyang bersih. Hidung bersih, tangan bersih. Makanya tahun ini 2 tahun yang akan datangnya kita dilajari membasuh tangan. Padahal mulai di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kita itu sudah dilajari membasuh tangan. Oh ini hanya bertulisan di pinggir-pinggir jalan membasuh tangan. Maka itu sudah dilajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mun orang yang rajin sembahyang itu lambat kena virus yang namanya corona. Yang kada tapi sembahyang itu yang corona. Coronanya itu kada sembahyang, konora ora salat. Artinya kada sembahyang. Dulu itu sudah dilajari kita membasuh tangan, hidung dibersihi, mulut dibersihi, tangan dibersihi. Berapa sehari? 5 kali. Wah ini apa? Hendak makan basuh tangan. Kita tutung sembahyang 5 kali sudah. Makanya bingung orang-orang yang tidak beriman itu. Saking bersihnya orang Islam ini, sehari sudah muha dibasuh, telinga dibasuh, tangan dibasuh, betis dibasuh, saking bersihnya. Makanya Nabi itu melajari kita bersih. Mun orang kada tapi penyembahyang itu orangnya pinarigat. Orang telah yang mengamalkan wudu lain muhanya. Orang telah yang rajin sembahyang lain muhanya. Beda-beda karena rancak dibasuh. Coba pian yang kada tapi penyembahyang, wudu koler lain pian, lain desa bujur. Nah, jadi sunnah kita itu masukkan air ke dalam hidung, ambil di sini, masukkan. Hanya keluarkan, ambil pulang, keluarkan. Sunnahnya. Yang keempat yaitu menyapu seluruh kepala dengan air. Ini sunnah. Batundung membasuh bisa sudah? Iya, ada kan apa juga? Kita kan sembayangan dulu. Ya Allah. Maka ada tuntung juga. Nah, ini kan ada kaumnya pelapo sudah ini. Ya ada. Habis itu membasuh seluruh kepala kita. Sunnahkan. Ngatakanlah sunnah ini bukan wajib. Amun kita mengerjakan kita dapat pahala, amun kita tinggalkan kada dapat dosa. Yang kelima yaitu menyapu 2 telinga sesudah menyapu kepala. Nah, sunnah lah. Nyapu telinga tadi masuk di sunnah. Yang keenam mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Itu sunnah. Kanan dahulu, hanya kiri. Mun kiri bang dulu misalnya, kanan berdudi, boleh. Tapi kita kada mendapatkan pahala sunnah. Yang ke-7 membasuh dan menyapu telinga. Yang ke-8 membaca doa setelah selesai berwudu beserta mengangkat 2 tangan dan menghadap kiblat. Inilah doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Berturut-turut amunnya kawayang. Ke-9 yaitu berturut-turut caranya. Jadi doanya itu mentuntung kita wudu jasidin angkat tangan tapi hadapan ke langit. Makanya apa guru jar? Ulun ini bisa wudu dalam rumah ya masa ulun keluar dari langit ya. Ada mikirakan lah. Padahal kada hadapan kita ke langit walaupun kita itu misalnya di pelapon, ada pelapon. Caranya banyak yang wudu. Amun lebih bagusnya lagi ketika sudah membaca doa ini membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Baca kita. Yang membatalkan wudu ada 6. Terusakanlah sampai mandi kita. Nah, Bapak juga lah terlambat sedikit. Yang ke-6 membatalkan wudu ada 6. Tadi wajibnya dan yang sunnahnya ada juga yang membatalkan wudu. Yang pertama keluar sesuatu dari kubul atau dubur kecuali mani. Keluar.
Misalnya di kemaluan kita di muka, yang di belakang ada keluar. Artinya yang keluar itu umum. Seperti anginkah yang keluar, atau misalnya batukah yang keluar, atau misalnya pedakkah yang keluar. Kalau pedak yang keluar, makan pedak hari-hari. Ada beberapa lagi gurunya makan pedak aja sudah. Atau misalnya yang keluar pulang bigi kutapi kah? Kutapi itu jarang lo makan ngeluar bigi-biginya. Mun rambutan kau aja mun kutapi itu merasa anda kanyang aja begini makan lawan biginya. Diigur kada kawa taguk lagi sudah. Pokoknya mun sudah kita buang air besar jingkar atau habang muha kebiru-biruan ngeluarakan. Wah, akibat seorang juga. Ada yang makan kutapi pian wadah ulun. Barikan wadah ulun tuh becatuk gini kalau dicatuk atau pakai lading. Sidin lading koler mambil menyatuk kada kawa. Diigur sidin. Kutapi yang ganal, mbah diigur sidin sekalinya banganga kada kau lagi menutup banganga di sini konslet pian tok coba bunyi kada kau lagi bang berjalan tuh datangnya mama burut kada kau bapak lagi ay jar nah pada kau lagi yang konslet dibujurakan mama tok langsung makanya jangan pian merasa napakah dimakan atau napakah jangan tapi dilimpatakan pian pacangan tasilahu di sini kada kau lagi menutup jingkar kan ngatakan bola mohon ku tapi pakai lading aja. Jadi keluar sesuatu dari kubul atau dubur kecuali mani. Nah, kecuali air mani. Mun air mani kadang membatalkan. Teguring misalnya ipul. Teguring. Misal boleh sudah wudu ikam, teguring berduduk. Mun berabah boleh batal sebab guring berduduk teguring. Tamimpi misalnya apalah, tak keluar mani, kada batal wudu, tapi wajib mandi. Itu wajib. Misalnya kalau pengajian seperti ini mimpi ipul tak keluar bingung aja ipul nih kawe ini kudu kada batal mandi supan bawa sembahyang jangan ndak boleh barang ibu cabur di mana kada boleh sungai-sungai situ kah wajib jadi wudu itu kada batal apabila kita keluar air mani tadi dan kita mandi dan kada tersentuh kemaluan kita maka wudunya kada batal boleh kita langsung sembahyang kada wudu lagi sudah. Tapi mun tergatuk kemaluan kita, maka itu wajib pulang wudu karena batal dengan sebab tergatuk tadi. Yang kedua, tidur yang tidak tetap tempatnya duduknya. Misalnya di masjid biarlah. Masjid misalnya. Kada bemekan lagi judulnya kita nah. Kau dipingkuti. Misal di masjid. Saya di masjid ini Jumat khutbahnya tanggal 2 jam. Mau bulik jam 2:30 sembahyangan. Keringat lagi sudah. Khutbah nih kalawasan teguring teguring. Tapi teguringnya itu duduk bujur-bujur basila gini nah. Tapi mun teguring teh hereng-hereng kayak ini batal. Apalagi pindah besander guring. Sampat tulah ke masjid. Bawa sajadah sampat sekalinya besander di tiang teguring wara. Empat guring dulu. Teguring misalnya kayak ini kada apa-apa. Kadang batalkan karena duduknya itu pas gini. Amunnya mata terpajam waktu guring maka lubang dubur kita itu terbuka. Gitu. Tapi mun mata kita bencalak, dubur itu tutup. Nak mencoba ya pian? Kalau dua laki bini misalnya pas teguring laki itu terbuka kada. Nah, jadi amun kita teguring ketika kayak ini maka tertutupnya karena terbuka. Takapit kalau takapit jadi angin tuh kada keluar. Nah, teguring gini. Misalnya Allahu Akbar aja langsung berdiri. Tapi mun guring pian kayak ini. Kayak ini atau kayak ini. Mbak di masjid jangan digarak kawan. Biar aja sudah hanya tuntung khutbah, tuntung sembahyang masih kawan gini lagi kawan assalamualaikum warahmatullahi bingung kayak lagi. Kan ada pian di masjid waktunya itu lawas bang sudah. Pas hari itu mati lampu Jumatan sidin ini sembahyang 4 sembahyang tapi terdudi orang sudah adzan orang sudah khutbah orang tunggu sembahyangan assalamualaikum warahmatullahi nger berkendaraan membawa sejadah orang tuntungan sembahyang sudah itu tuntungan bagaimana mata mundur akan kendaraan orang tuntungan sudah kendaraan kayak orang sembahyang saya bulik makanya mun anak ke masjid itu sampat pas orang adzan kah atau sebelum adzan kah atau sejam dahulu kah kalau orang-orang dahulu tuh hari Jumat tuntung sembahyang subuh di masjid aja tak sampai habis zuhur hanya bulik
amalannya. Jadi masjid ini kadang-kadang mulai subuh Jumatnya udah timbul-timbul, lain kisah itu. Nah, jadi yang membatalkan tadi yang keluar dari kubul dan dubur dan tidur tidak tetap tempat dan duduknya, itu membatalkan wudu. Dan di sini syaratnya juga duduknya tadi harus orang yang tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Ada yang lamak kadang-kadang. Ada kisah lagi lamak nih. 100 kiloan lah kira-kira. Bahkan datarnya kalau lakian biasanya tuh nang kayak ulun ini sekitar 54. Siapa yang paling berat di sini? Ada yang 70. Ipul berapa? 70. Oh, 70 Ipul nih. Apalagi membawa utas tuh boleh tambah barat tak? Siapa yang paling berat di sini? Ulun baharilah datang di Tarim Hadramaut itu timbangan 79. 79 barat lah. Lamak ulun bahari bian. Wah, ini ulun 54. Berapa kilo turun? Berapa kilo? 79 jadi 54. Menyekat 54, 64 gitu nah. 64 rasanya. Berapa? 15 kilo. 15 kiloan turun ulun. Mengurusinya kah? Ulun menurih. Ini menurih ulun. Menurih, mangkat napa-napa. Ulun mengurusi. Makanya kadang-kadang lah orang kadang-kadang tuh parut mun guru-guru buncit-buncit lah. Ulun kada mau. Karena olahraga supaya apa? Supaya jangan tapi penyakitan. Namun yang kada olahraga ini kadang-kadang kada keluar palu apalah. Makanya Nabi itu kan menyuruh kita riyadhah juga olahraga supaya awak kita tuh sehat caranya. Nah, jadi tidak terlalu lamak dan terlalu kurus. Timbangan misalnya 12 kilo aja. Ya. Umur misalnya 50 tahun, timbangan 12 kilo. Oh, tulang kebusa kan itu. Atau misalnya 30 kilo kah. Biasanya laki-laki standarnya kurus berapa? Kurus benar. Mungkin standar kita kan 50, 40, 45 itu kan standar aja. Mun sudah 20 kilo itu atau 25 kilo, itu berapa? Berapa, Pol? 11 kilo setengah apa kayaknya nah. 11 kilo setengah lah. Sebuting betis kali 2. Nah, jadi standarnya aja. Biasanya orang nih, aku nih jadi sambat orang kurus banget bang jar. Berarti ini tuh hati-hati mun guring di masjid. Bodoh kena. Atau misalnya jauh orang, aku nih jadi kayak orang lamak banget bang aku nih jar. Kadang-kadang orang menyambut kayak pian nih beratan kereda bang kurus kelamakan kereda. Awak pian ini ideal kan orang tuh. Ideal, kada terlalu lamak benar. Ya kelihatan aja tuh. Jadi tidur yang tidak tetap tempatnya dan duduknya. Syaratnya tidak boleh terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Yang ketiga, hilang akal sebab gila atau mabuk dan pingsan. Itu batal wudu. Misalnya hilang akal, Ipul kada pindah dulu lagi sudah lawan kekawanan. Siapa nih Pul? Tahu ya Pul siapa ini orang kada pindah dulu lagi sudah gila akalnya. Jangan Ipul yang lain aja. Jangan kada lagi kena hadir ke sini Ipul. Artinya hilang akal. Hilang akal ini kada mesti gila lah. Hilang akal ini hilang, timbul tebulik pulang atau stres kadang-kadang. Sebab gila atau mabuk dan pingsan. Pingsan itu batal wudu. Mabuk juga misalnya. Datang anak ke masjid dulu membawa apa ngarannya jinet genggam supaya nyaman kepala aja. Macam-macam lempok lah, macam-macam. Ada yang bensin wah ini, oh mayulun saking kada berduitnya mabuk wah ini, la ilaha illallah. Saya kada berduitnya. Yang keempat, tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang yang boleh kawin terkecuali tidak batal wudunya bagi orang yang disentuh waktu tawaf bagi mazhab kita Imam Syafi'i. Tersentuh bebinian, tangan, tersentuh bini kita sama batal. Kada boleh kecuali tersentuhnya itu tersentuh rambut nih, mata dalam nih nah, lah mata, gigi tersentuh oleh giginya panjang misalnya tak kasih di sini nah. Bang ada bang kalau ya panjang sedikit ada bian nang terpanjang sedikit nah tak keluar terpanjang sih terjapai misalnya giginya kada masalah, terjapai kuku kada masalah kecuali kulit itu tersentuh misalnya tangan palsu lain kisah, tangan palsu. Yang tidak boleh yang boleh kita kawin dan yang apabila tidak boleh kawin karena masalah seperti anak mintuha bini, mintuha laki sama ya dia lakian juga mun bebinian kan mintuha laki, keponakan
saudara sesusuan, apalagi kuitan kita, dingsanak kita, apalagi ya itulah seperti itu. Ingatlah pian, yang nyata kuitan kita, anak kita, keponakan kita, cucu kita, ke bawah itu sudah bertanda. Habis itu tersentuh kai kita, tersentuh paman saudara abah, paman saudara mama, lain lah. Misalnya pian bisi abah, sekalinya abah pian ini bening sanak lawan lakiannya itu kawin lawan bebinian itu lain mahram pian. Amun cara lawan laki boleh pian mengawini, yang kada boleh sama sekali, itu batal wudu kita. Dan apabila kita tawaf maka boleh tegatuk bebinian, tapi jangan pastilah. Kalau ini minta meleneng-leneng, PA aja. PA ya kesempatan misalnya boleh. Halo kalau di Mekah tuh macam-macam, dari mulai nang kayak ini warna kulitnya sampai nang kayak putihnya kayak ini ada di Mekah itu. Makanya kita ke Mekah atau umroh atau haji, mudah kita seberatan kau haji dan umroh, amin ya rabbal alamin. Mitih ada yang paling hirang, ada yang paling jelek, ada yang paling bungas, ada yang tinggi, ada yang halus, ada yang awaknya ganal, ada yang pokoknya macam-macam di Mekah itu, seluruh dunia ya. Ada yang hirang, menapia miti, malah hirangnya orang itu aja. Jangan tegeretek hati pian, jangan tegeretek, malah pian halusnya orang itu aja, macam-macam. Jadi kita jangan sampai tegeretek apabila kita itu berangkat ke Masjidil Haram, ke Mekah, dimanapun kita bersihkan hati bujur-bujur. Karena mun ada bersih pian macam-macam, kesian dosa kita tambah banyak. Emanglah pahalanya itu berlipat ganda kalau kita beribadah di sana. Dan kalau Imam Syafi'i kata Bapak, ketika tawaf itu tersentuh daripada bukan mahramnya, karena ngalih kalau berasakan bujur-bujur itu ngalih kada tersentuh. Adapun kalau kita menyentuh juga batal seandainya tertubruk di waktu tawaf itu, maka batal keduanya. Apa nih? Adapun kalau yang menyentuh juga batal seandainya tertubruk di waktu tawaf itu, maka batallah keduanya. Seandainya amun dia tersentuh, hatinya sikung tersentuh, berarti batal yang lainnya. Tapi kada, itu diperbolehkan kalau Imam Syafi'i, tidak batal Imam Syafi'i. Yang kelima, tersentuh kemaluan dengan tapak tangan atau perut jari. Tapak tangan, perut jari. Misalnya, wah ini kan musim gatalan, begaru pian, hati telapak jari ini, kini contohnya. Nah kayak ini ya kan, amunnya yang kada terlihat itu ngaran telapak jari, telapak tangan kini niti kalau pian itu yang di dalamnya ini berarti telapak. Amun tercapai kemaluannya ini berarti batal. Tapi kalau misalnya tercapai kayak ini, misalnya pingkuti kemaluan, contoh lakian bolah bebinian lain kisah kayak ini kada batalnya, kada tergatuk. Tapi mun kayak ini batal. Jadi mun anak begaru pian jangan kayak inilah begarunya behereng, begaru berbalik. Cari utas yang pinang kayak kayak 5 buting ada utas kisan begaru misal. Kalau bebinian yang tersentuh apabila pian berduduk kelihatan, selesai. Apa yang kelihatan? Paham ya pian sudah? Misalnya pian lo berdungkung kelihatan, itulah yang membatalkan apabila tersentuh. Sama apabila dubur, apabila kita berdungkung, apa yang kelihatan? Amun tertutup bisa ditutup ini. Nah, kalau mun tertutup berarti yang tertutup tadi yang kada boleh kita sentuh. Kalau bebinian apabila inya berdungkung, bisi bini beratan lo, yang lainnya kada bisi bini bang. Ipul bisi bini lagi. Artinya bebinian, amunnya berdungkung ratan berdungkung ini kelihatan. Jangan dipikirkan biar kelihatan ini binian aja mikirakan. Kalau dia mikirakan kelihatan itu yang disentuh batal. Tapi kalau yang kada kelihatan itu kada apa-apa. Kalau lakian sepanjangan tentu batal itu. Tambahan terakhir lah. Kalau tersentuh kulit laki-laki dengan rambut, kuku atau gigi perempuan yang boleh kawin, wudunya tidak batal, juga sebaliknya. Ini kada batal. Apabila tersentuh rambut, apa jasirin tadi, kuku, gigi yang boleh kawin, wudunya tidak batal. Kalau tersentuh kuku panjang, makanya cara pembinian ini kadang-kadang panjang-panjang ini. Emang sunnah lah.
bini kita yang misalnya panjangi kuku sedikit, jangan panjang banget ini jingkar pian bemasak ngalih panjangannya ya ada jingkar, apalagi kiri panjang iya ambas sendok lagi bebesoh ya kadang kalau lagi sudah sekali-kali sedangi panjangi sedikit kena dipacari supaya bagus, laki datang umai bini kuatinya jarak. Mbak ya harus kayak itu menyenangkan laki. Ini kuku aja kada terawat lagi sudah macam-macam rigat di sini rigat. Laki melihat pericinya aja. Iya kada. Bahari artinya pacaran lawan unda berasi banam sudah kawin jauh benar. Habis itu bapakayan pulang. Manu selawar dalam saya menggantung di di mana ngarannya di lain di longkang tagugur diangkut apa ngarannya dibawa kucing, kira kucing paparutan ayam. La ilaha illallah, saking buruknya sudah. La ilaha illallah. Jangan berebut ayam nah aja dari tarik mbak pindah masam menjar ayam nih kiranya paparutan ayam berebut kan. Lah ilah caut bini tak gugur. Mana aja bini cautku hilang. Soalnya gesan guring warna itu khusus. Jangan mun kita lawan laki harum bersih, cari baju yang nyaman, yang bersih. Hari ini misalnya baju sehari sekali pakai, jagasan malam itu semprot sampai keranjang. Mun kayak ini bini artinya jar kerenak lagi lo mencari bini jar. Nah kayak apa kayak itu. Tapi musuh pikir anak guring pas aku balsam sudah. La ilah mencium aja laki ini parah koler akhirnya. Lalu berpikir makanya mun kita itu punya kawa kalau kita berkeluarga harus kita tuh bersih di rumah. Jangan kadang-kadang sampai keluar minyak harum, apalagi pakaian yang mewah-mewah keluar, sudah sampai ke rumah dasar yang buruk betul belum dipakai, kembali asal. Nah katakanlah terakhir kalau bebinian yang sudah kawin mun berminyak harum, jangan terlalu harum benar yang menyerbak. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah kawin berminyak harum menyerbak sampai ke sana-sana mencium orang yang bukan mahramnya, maka lakinya mendapatkan dosa ujar Abah Guru Sekumpul. Laki mendapatkan dosa. Jadi mun anak berminyak harum, cari minyak harum yang kira-kira baju tadi harum tapi kada menyerbak. Itu caranya. Mun ada bini pian misalnya bersampur harum, apa pian mengiau bini pian wah ini. Mun bahari sayang-sayangnya lah paling abahnya mamanya Jawa ini. Mun sudah bisi cucu kainya itu bang. Mun sudah kai bina bungkok engkok pulang. Iya kada bini panawan nau pulang di kio, engkok nau lagi hari-hari. Nah, ini kan romantis lagi sudah. Nah jadi mun nyoba minyak harum binian mun sudah bisi laki tagur. Kenapa? Karena dosanya lawan bian. Karena seorang laki-laki itu bertanggung jawab atas perempuan yang di rumah. Hati-hati bian, bebinian kita, anak kita jaga bujur-bujur. Makanya mun sudah aku terima nikahnya Pulanah binti Pulan dengan mahar misalnya 100.000 dibayar tunai. Berarti kewajiban seorang abahnya pindah lawan kita. Dari sholatnya, dari pakaiannya, dari perilakunya, dari perhiasannya, semuanya pokoknya sudah diserahkan terhadap seorang suaminya. Jadi abahnya kayak apa? Abahnya itu cukup memadai. Nah ini anakku kuserahkan lo nikah didik bujur-bujur. Itu aja lagi. Kadang-kadang bisa seorang ayah ini memaksakan anaknya tadi boleh ke sini, akhirnya apa? Terganggu bisa cerai akhirnya. Jadi mun sudah kita menikahkan berarti kita tuh menyerahkan anak kita. Kita sanggup sudah orang ini orang mana misalnya kita diam di desa pemuda, sekalinya laki tadi yang datang orang Kaltim, siap-siap dibawa. Berarti sebelumnya itu harus kita bujur-bujur, anakku kada kawa terlalu jauh kayak apa ikam hakon lah umpat di sini aja. Mun ikam hakon kawin lawan anakku ikam umpat di sini, kawin di sini, aku misalnya kada kota bisa lawan anak ujar lakian nih oke, berartinya menyanggupi. Dipadahi bedahulu jar orang tuh di orang tuh ditarak bedahulu. Kalau orang mendom tuh ditarak dulu ditarak bedahulu supaya tahu. Kadang-kadang bisa mengatur keluarga kita. Yang penting
seorang ayah ini apabila anak kita sudah nikah, kita berikan wasiat. Nak, ingat naklah mun sudah nikah, jaga tanggung jawab anak orang. Ingat akan ibadahnya, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan kita semuanya di keluarga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya, dan mudah-mudahan di keluarga kita, anak kita semuanya dijadikan anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan anak kita semuanya diberikan jodoh yang bagus dan bisa mendidik untuk menuju ke jalan Allah dan mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالحلم وزدنا بالتقوى والاستقامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى وسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minta halal, minta ridha, minta